Jadi memang tujuannya adalah menjembatani barang-barang antik, barang-barang culture yang budaya supaya bisa dinikmati bukan cuma untuk kolektor tapi juga sama generasi milenial, Gen X. Jadi memang sesuai dengan konsepnya Via Batavia, jadi kita punya tagline yang kita sebut dengan kekunoan yang kekinian. Jadi saya sendiri bermulanya memang background saya dari produksi, kita ada bikin-bikin set untuk syuting, lalu juga bantuin PH, lalu juga ada dekor interior. Jadi mulainya dari situ kita ngumpulin barang untuk klien, akhirnya lama-lama mulai tahulah barang ada di mana, barang mulai banyak, terkumpul dan sendirinya juga memang ada kesukaan pastinya. Waktu Post Blok buka, mereka mencari toko vintage untuk mengkurasi barang-barang antik, terutama barang-barang dari zaman kolonial untuk diperkenalkan di Post Blok ini. Jadi setengahnya hobi, tapi setengahnya juga memang kebetulan melihat ada celah dan juga demand di dalam bisnis yang bukan cuma kolektor tapi juga untuk dekorasi interior, untuk teman-teman yang punya kafe, pada mau dekor kafe, mencari barang antik, untuk syuting butuh props dengan tema-tema vintage. Ada beberapa barang yang memang punya pribadi, nggak banyak, koleksi beberapa kayak radio, lalu juga ada beberapa barang seperti furniture di rumah. Mulai nih barang banyak, disuruh keluarin lah sama istri. Udah keluarin ya kan, menemuin rumah. Akhirnya dari situ kita mulai kumpul-kumpulin, lalu juga ada teman yang ngelihat kita punya pergerakan, kita mulai bikin Instagram, kita foto-foto, lalu ada yang mau nitip, ada yang DM, saya punya barang bekas punya eyang, barang bekas punya warisan dari ayah gitu, boleh nggak titip? Bisa dibilang 90% adalah barang consignment atau barang titipan. Yang mengkurasi barang memang dari tim kita sendiri. Jadi di Via Batavia kita hanya bertiga, tim kita kecil sekali, tapi memang kita semua suka dengan barang-barang antik dan juga preservasi untuk budaya ini. Jadi memang kita lumayan suka hunting nih, misalnya ke Solo, ke Semarang, ke Bali, ke Jogja kita cari sendiri. Jadi memang untuk barang antik itu beda dengan barang-barang di e-commerce yang memang mass production ya. Kita harus ngelihat sendiri, kita mesti pegang, kita mesti ada feeling dengan barang itu. Karena memang barang vintage itu bisa dibilang sekali lagi kan abu-abu, bukan cuma dari sisi harga, tapi juga dari sisi umurnya. Karena mungkin untuk umur saya, anak-anak kelahiran tahun 80-an, ngelihat barang tahun 50, 60 itu vintage, ya kan? Tapi untuk anak-anak yang lahir tahun 2000, mereka ngelihat barang Walkman tahun 80 itu vintage, ya kan? Jadi semua itu kan beda. Nah, untuk kita ngelihat karena memang marketnya di Post Blok banyak ya bisa dibilang umur 30-an ke atas, jadi kita masih ngambil barangnya paling sebaru-barunya mungkin di tahun 80-an begitu, supaya yang anak-anak tahun 2000-an datang melihat mereka masih ada berasa ini unik ya. Kalau di toko ini sendiri kita memang ngebagi dua macam ya. Memang satu yang barangnya lebih premium, seperti jam, itu harganya mungkin bisa 30-40-an juta, radio 20-30-an juta. Tapi kita juga masukin barang-barang kayak misalnya cuma pelat dari warung, atau misalnya kayak yang di depan mas kayak papan jamu ini, ya kan. Ini kan harganya sebenarnya ya hanya masih 200-300-an ribu kan. Jadi memang kita pengen semua orang tuh punya sebuah item yang mereka bisa nikmati, bisa beli, bisa koleksi. Kita melihat barang-barang yang bersifat grafis seperti misalnya signage tadi, ataupun misalnya label, ataupun misalnya apalagi ya, buku-buku tua, itu lebih ada pasarnya. Karena generasi sekarang kelihatannya mulai dengan adanya tren
yang vintage ataupun jadul, dan kita juga melihat kan banyak kayak artis-artis influencer yang memang fashionnya jadul ya kan, mereka mulai adalah tertarik ke situ, dan juga dari sisi harga kan masih sangat ramah di kantong ya gitu, jadi memang masih ada. Tapi untuk barang-barang yang lebih eksklusif itu masih jadi PR kita, gimana caranya agar bisa diperkenalkan dan juga daya belinya masuk. Kita mulai masukin bukan cuma barang-barang yang kayak jam-jam yang vintage, tapi juga kita mulai masukin lah kayak apa ya, misalnya mainan kaleng kayak di belakang. Jadi walaupun dia vintage, harganya nggak terlalu mahal, tapi unik untuk dikoleksi sama generasi muda. Permintaan banyak sekali, sebenarnya banyak, iya banyak. Jadi misalnya radio atau misalnya apa ya, yang sekarang lagi hits vinyl, kaset, kamera, itu lebih banyak yang nyariin, yang titip ke kita. Cuma memang komunitas kita kan sekarang lebih ke barang yang bersifat interior. Jadi memang karena customer kita selama ini kan banyak teman-teman yang punya kafe, teman-teman yang mau dekor garasinya ataupun dekor office-nya. Jadi kita masih lebih banyak barang-barang untuk pajangan, belum terlalu banyak barang kayak kamera, vinyl gitu belum. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menonton program ini yang mau titip jual kerja sama dengan kita, sangat dengan senang hati sekali kita bisa share. Karena sistem titip jual, jadi misalnya Mas ada barang taruh di kita deal dulu di awal, harga barangnya berapa, let's say 1 juta, ya kita ambil margin sedikit, nanti ketika barangnya terjual baru kita bayar ke pemilik barangnya, seperti itu sih biasanya. Di Via Batavia kita sebisa mungkin mendisplaynya seakan ada di rumah sendiri. Jadi memang kita nggak taruh satu sisi misalnya semuanya elektronik, kita perpadukan dengan barang-barang kayu seperti supaya teman-teman juga yang ingin memulai display di rumah bisa tahu bagaimana mix and match-nya secara interior antara barang-barang elektronik dan juga barang craft seperti yang ini misalnya contoh, ini adalah sebuah tempat menaruh surat dari zaman dulu. Ini adalah salah satu favorit saya juga secara pribadi, karena memang kita di zaman yang sekarang semuanya cepat dengan WA, dengan email, dengan DM. Tapi di zaman dulu bagaimana surat itu sebenarnya sangat berharga ya. Lalu ada beberapa barang yang mungkin cukup antik untuk dimiliki, seperti stamp dari Asian Games pertama di Jakarta, yaitu dari Asian Games tahun 1962. Kayak lagi di rumah Eyang, jadi ada banyak perabotan-perabotan atau Chinaware. Dan mungkin salah satu yang paling unik di Via Batavia ya, dan juga yang paling ramah secara harga adalah label-label jadul seperti ini. Jadi memang label jadul ini bukan hanya labelnya saja yang bisa dilihat, tapi untuk teman-teman yang mau display bisa ditaruh di frame dan juga bisa dipajang dengan unik. Karena menariknya memang label ini sudah tidak diproduksi lagi. Salah satu item favorit semua orang yang sampai kita harus display dengan cukup banyak adalah setrika. Jadi memang setrika dari zaman dulu isinya kan arang. Jadi memang zaman dulu kita harus masukin arang dulu, dipanasin dulu, dan cukup berat juga untuk harus setrika. Jadi memang banyak effortnya. Tapi memang sih barang kolonial itu paling menarik. Ya, dan kita beruntungnya di Indonesia barang-barangnya itu kan sangat terpengaruh dari budaya Belanda, dari budaya Chinese, budaya Arab, budaya India, ya kan, dan digabungkan dengan desain-desain dan budaya lokal. Jadi memang barang kita tuh sangat-sangat unik ya. Nggak heran kalau orang di Eropa tuh datang kayak misalnya ke pasar Triwindu di Solo atau misalnya ke Jogja, ke Bali, mereka bisa beli banyak sekali barang dijual di Eropa tuh bisa ratusan ribuan euro karena memang unik sekali.